lihat sebelum membahas kama berdasarkan fungsinya, saya akan sampaikan dulu istilah teknis kehendak yang menentukan atau kama yang menentukan. Apa yang dimaksud dengan kama yang menentukan atau cetana yang menentukan? Cetana atau kehendak, karena kama adalah kehendak kan. Cetanahang bikawe kamang wadami, wahai para biku, yang saya maksud atau saya katakan sebagai kama adalah cetana, adalah kehendak. Ya, jadi kehendak Anda untuk berbuat itulah yang disebut kama. Nah, di dalam Buddhism ada yang disebut sanidhana cetana atau kehendak yang menentukan. Apa itu yang dimaksud dengan kehendak yang menentukan? Yang dimaksud dengan kehendak yang menentukan adalah masing-masing dari 10 jalan dari kama baik ataupun kama buruk yang faktor-faktornya terpenuhi. Kita belum berbicara membahas tentang 10 kama baik dan kama buruk. Nanti pada satu saat, mungkin 2-3 minggu lagi kita akan membahasnya. Tetapi untuk saat ini informasi yang bisa saya berikan adalah ada 10 kama baik dan ada 10 kama buruk ya. Nah, supaya kama buruk ini bisa memenuhi jalan yang disebut jalan dari kama baik atau kama buruk, maka semua faktor-faktor yang dibutuhkan harus terpenuhi. Misalkan seseorang dikatakan telah melakukan karma membunuh, itu kalau minimal ada 5 faktor yang terpenuhi. Yang pertama adalah adanya pana, makhluk hidup. Ya, jadi faktor pertama harus ada makhluk hidup. Ini kalau kita berbicara tentang karma membunuh. Faktor yang kedua pana sanyita, yaitu persepsi. Seseorang yang mau melakukan pembunuhan, persepsinya mempersepsikan tahu bahwa objeknya adalah makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada wadaka cita. Wadaka cita itu ada maksud untuk membunuh. Ya, dia memang mengharapkan akan membunuh makhluk tersebut. Itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat adalah dia melakukan usaha untuk membunuh makhluk tersebut. Dan yang kelima hasilnya makhluk tersebut meninggal dunia, mati. Kalau kelima faktor ini terpenuhi, maka dia sudah memenuhi jalan kama membunuh. Ya, sehingga artinya apa? Begitu detik itu 5 faktor itu terpenuhi, maka cetana atau kama di detik itu adalah disebut sebagai kama yang menentukan, kehendak yang menentukan. Ya, jadi paham ya, di detik semua faktor-faktor ini terpenuhi, maka detik itulah kama yang menentukan. Apa yang disebut kama yang menentukan. Nah, saya harap Anda masih memahami, masih ingat apa yang sudah saya sampaikan di kelas-kelas yang lalu, bahwa pada saat Anda melakukan satu kama, jangan pernah berpikir bahwa yang Anda lakukan hanya satu kama saja atau satu cetana saja. Tidak. Kalau Anda melakukan satu kama, Anda tergantung pada durasinya. Kalau durasi dari kama tersebut memakan waktu katakanlah 5 menit, ya, padahal Buddha mengajarkan kepada kita di dalam satu jentikan jari ada 1 miliaran kama tercipta, ratusan miliar, ratusan ribu. Karena kata-kata dari Buddha di dalam satu jentikan jari itu ada 1 kotik satak sahasa, 1 kotik satak sahasa, 1 triliun. 1 triliun kesadaran muncul lenyap. Nah, tidak semua 1 triliun adalah kama, tetapi ratusan juta ya berarti ya. Ratusan, ya mungkin 50%-nya adalah karma. Ya, jadi Anda bayangkan dalam satu jentikan jari saja, katakanlah 0,5 triliun kama baru tercipta. Atau cetananya yang tercipta. Dari 0,5 triliun cetana di dalam 1 detik yang tercipta, itu ada 1 cetana yang disebut sebagai cetana yang menentukan. Kehendak yang menentukan, yaitu pada detik semua faktor terpenuhi, cetana yang muncul pada saat itu mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali. Itu yang dimaksud. Jadi ada 1 cetana yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali, berarti 0,5 triliun minus 1-nya, dia tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali, tetapi dia mempunyai kekuatan untuk menjadi kama pendukung, kama penghalang, dan kama penghancur.
Tidak menjadi karma produktif yang memunculkan kelahiran kembali, tetapi dia menjadi karma produktif yang muncul sepanjang kehidupan. Inilah mengapa kalau Anda menanam satu karma saja, maka buahnya bisa berkeranjang-keranjang. Seperti pada saat Anda menanam satu biji mangga, apakah Anda mengharapkan buah mangganya hanya satu? Tidak, satu karma buahnya bisa banyak sekali. Ya, nah, karma tersebut, poin B, apabila masa setelah kematian maka akan berfungsi sebagai karma produktif penghasil kelahiran kembali yang sesuai dengan kualitas karma penyebabnya. Artinya kalau karmanya itu baik, maka dia akan terlahir di alam yang baik. Kalau karmanya itu negatif, maka dia akan terlahir di alam yang tidak baik. Catatan, cetana atau kamma, kehendak sebelum dan sesudahnya disebut kehendak sebelum dan sesudah puba para cetana. Mereka atau kehendak-kehendak tersebut berfungsi sebagai kamma pendukung, penghalang, penghancur, serta produktif pada masa berlangsungnya kehidupan. Saya tadi sudah sampaikan. Nah,